Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tren dan Isu Keperawatan Jiwa yang beranggotakan Nurlita Kusuma Davi, Okta Sasimareta, Risma Sabila, Rizka Devin Sofa, dan yang terakhir Zulfa Fitriah. Perspektif dan falsafah keperawatan jiwa. 1. Falsafah keperawatan jiwa yaitu individu memiliki harkat dan martabat sehingga masing-masing individu perlu dihargai. Tujuan individu meliputi tumbuh, sehat, otonomi, dan aktual diri. Masing-masing individu tersebut berpotensi untuk berubah. Oleh kita tahu bahwa manusia ialah makhluk holistik yang mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Semua individu perilakunya bermakna. Perilaku individu tersebut meliputi persepsi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Kedua, pengertian keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa merupakan proses interpersonal yang berupa untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi yang terintegrasi. Keperawatan jiwa merupakan bidang spesialisasi praktek keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik sebagai kiatnya atau dalam kurung anak. Selanjutnya yaitu B. Model-model keperawatan jiwa. Model-model keperawatan jiwa dibagi menjadi 5. 1. Yaitu model psikoanalisa. Kedua, model interpersonal. Ketiga, model eksistensi. Keempat, model komunikasi. Kelima, model keperawatan. Ruang lingkup keperawatan jiwa. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer adalah intervensi biologi, sosial, psikologis yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, menurunkan insiden penyakit di masyarakat dengan mengubah faktor-faktor penyebab sebelum membahayakan. Pengkajian kebutuhan mau tindakan keperawatan preventif termasuk identifikasi. Yang pertama, faktor resiko yang apabila pada diri seseorang membuatnya lebih cenderung mengalami gangguan. 2. Faktor pelindung yang meningkatkan respon individu terhadap stres. Ketiga, populasi target individu yang rentan mengalami gangguan jiwa yang mungkin menunjukkan respon coping maladaptif terhadap stresor spesifik atau faktor resiko. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder termasuk menurunkan prevalensi gangguan. Aktivitas pencegahan sekunder meliputi penemuan kasus dini, screening, dan pengobatan efektif yang cepat. Intervensi krisis ialah suatu modalitas yang terapi pencegahan sekunder yang penting. 3. Pencegahan tersier. Aktivitas pencegahan tersier mencoba untuk mengurangi beratnya gangguan dan disabilitas yang berkaitan. Yang keempat, rehabilitasi. Rehabilitasi ialah proses yang memungkinkan individu untuk kembali ke tingkat fungsi setinggi mungkin. Rehabilitasi jiwa ini berkembang dari kebutuhan untuk menciptakan kesempatan bagi individu yang didiagnosis mengalami gangguan jiwa berat agar bisa hidup, belajar, dan bekerja di lingkungan masyarakat yang mereka pilih. Rehabilitasi mengajukan bahwa penderita gangguan jiwa harus dianggap sama seperti individu yang mengalami disabilitasi, sama seperti disabilitasi yang mengalami gangguan fisik. Individu yang mengalami disabilitas jiwa membutuhkan pelayanan dalam rentang yang luas dan seringkali dalam waktu yang lama. Rehabilitasi jiwa ini memanfaatkan pendekatan berpusat pada individu manusia ke manusia yang berbeda dengan model pelayanan medis tradisional. D. Tren dan isu keperawatan jiwa.
Tren dan isu dalam keperawatan jiwa ialah kasus-kasus yang sedang hangat dibicarakan dan dianggap penting. Kasus-kasus tersebut bisa dianggap ancaman atau tantangan yang mau berdampak besar pada keperawatan jiwa baik dalam tatanan regional maupun global. Secara umum, ada beberapa tren penting yang menjadi perhatian dalam keperawatan jiwa, diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Kesehatan jiwa dimulai masa konsepsi. 2. Tren peningkatan kasus kesehatan jiwa. 3. Kecenderungan dalam penyebab gangguan jiwa. 4. Kecenderungan situasi di era global. 5. Globalisasi dan perubahan orientasi sehat. 6. Kecenderungan penyakit jiwa. 7. Meningkatnya post-traumatic syndrome. 8. Meningkatnya kasus psikososial. 9. Tren bunuh diri pada anak. 10. Kasus AIDS dan nafsa. 11. Pattern of parenting. 12. Perspektif lifespan history. 12. Kekerasan. Dan yang terakhir adalah kasus ekonomi dan kemiskinan. Definisi tren dan isu. Yang pertama, definisi tren. Tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan salah satu gambar ataupun informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Beberapa contoh tren pada kesehatan jiwa antara lain penggunaan narkoba bagi generasi muda. Contoh tren pada kesehatan jiwa antara lain penggunaan narkoba bagi generasi muda. Pada hal ini, banyak alasan mengapa narkoba diantaranya agar dapat diterima oleh lingkungan, mengurangi stres, mengurangi kecemasan, agar bebas dari murung, mengurangi keletihan, dan mengatasi masalah pribadi. Akan tetapi, terlepas dari semua itu, remaja memakai narkoba karena narkoba membuatnya merasa nikmat, enak, dan nyaman pada awal pemakaian. Alasan remaja memakai narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, anticipatory belief. Yang kedua, relieving belief. Yang ketiga, facilitative atau permissive belief. Mengapa remaja menyalahgunakan narkoba? Berikut beberapa alasan mengapa remaja menyalahgunakan narkoba. Alasan yang pertama yaitu budaya mencari kenikmatan sesaat atau hedonistik. Kedua, kepribadian remaja. Ketiga, tekanan kelompok sebaya. Keempat, keterasingan remaja. Kelima, stres. Dan keenam adalah rasa tidak aman dan penilaian diri rendah. Rehabilitasi dari pengguna nafza. Yang pertama, rehabilitasi medis. Dalam tahap ini, ada beberapa program yang dilaksanakan, yaitu program terapi rumahan metadon atau PTRM. Yang kedua ada terapi komplementer. Selanjutnya ada rehabilitasi non-medis. Ada beberapa program terapi non-medis yang ditawarkan, yaitu terapetik komunitas atau TC, lalu ada Reminen. Selanjutnya ada tahap rehabilitasi aftercare. 2. Definisi isu. Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis. Isu adalah sesuatu hal yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun belum jelas faktanya atau buktinya. Beberapa contoh isu dalam keperawatan jiwa antara lain yaitu menjadikan kesehatan jiwa sebagai prioritas global dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan melalui advokasi dan aksi masyarakat. Perkembangan teknologi digital membuat dunia terasa semakin sempit. Informasi dari berbagai belahan dunia mampu diakses dalam waktu yang sangat cepat. Perkembangan pengetahuan, perkembangan terapi menjadi sebuah media perubahan dalam proses penata-laksanaan gangguan jiwa. Berdasarkan isu di atas, maka advokasi dan aksi masyarakat menjadi salah satu langkah awal untuk menekan penderita gangguan jiwa di Indonesia pada khususnya, dan dunia pada umumnya.
Pemasungan penderita gangguan jiwa. Pemasungan penderita gangguan jiwa adalah tindakan masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa atau biasanya yang berat dengan cara dikurung, dirantai kakinya, dimasukkan ke dalam balok kayu, dan lain-lain, sehingga kebebasannya menjadi hilang. Pasung merupakan salah satu perlakuan yang merampas kebebasan dan kesempatan mereka untuk mendapat perawatan yang memadai dan sekaligus juga mengabaikan martabat mereka sebagai manusia. Di Indonesia, kata pasung mengacu kepada pengekangan fisik atau pengurungan terhadap pelaku kejahatan, orang-orang dengan gangguan jiwa, dan yang melakukan tindak kekerasan yang dianggap berbahaya. Pengekangan fisik terhadap individu dengan gangguan jiwa mempunyai riwayat yang panjang dan memilukan.